Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Tisna Dalianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi, pointer, dan operasi file pada C++. Oke, kita masuk aja langsung ke fungsinya. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input yang menghasilkan output. Contohnya di sini kita punya fungsi main. Bentuk umumnya itu kayak gini ya. Identifier, nama fungsi, dan parameternya. Baru statement di bawahnya. Contohnya ini ada nih, contoh void buka, maka di bawahnya dia akan mencetak buka aplikasi gitu. Oke, terus pointer adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Pointer nantinya akan bisa mengakses data yang akan ada di suatu alamat memori. Setiap variabel yang kita buat pada program akan memiliki alamat memori. Alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori RAM. Gitu. Bentuk umumnya kayak gini ya. Oke, langsung ke operator pada pointer. Ada operator defense, oke, ada dan begini. Operator ini biasanya disebut dengan address atau operator alamat dengan menggunakan operator difference. Nih, tanda-tanda ini. Suatu variabel yang akan menghasilkan alamat memori. Bentuk umumnya itu adalah nama variabel, pointer, kayak gini. Ini nama itunya, terus taruh sama dengan ini, variabel gitu. Operator ini biasanya disebut value pointed by. Dengan menggunakan operator ini kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Contoh ini ada intx sama dengan 45. Kalau kita pencet ini pointer dan x, maka dia bakal ngeluarin outputnya hasil dari yang x ini. Gitu. Lalu tipe-tipe file pada header, pada C++, di sini ada file header, kayak seperti kita bisa tahu kan, CONIOH, stdioh, terus kalau file library itu ada biasanya dotlet ya, dotlet gitu. Nah, kayak gini nih. Berisi fungsi dan dasar dari yang dikenal dengan turbo C. Saya juga kurang paham sih kalau yang ini. Oke, kalau itu ada terus ada file runtime. Ini file yang akan digunakan untuk proses link. File runtime disesuaikan dengan model memorinya. Terus yang ini ada map library, terus ada file editor, file object, file eksekusi. Ini kalian baca aja untuk pengetahuan kalian aja gitu. Oke, terus di sini ada fungsi pada file dan ada operasi pada file. Kalau fungsi pada file ini ada fopen, fclose, fprint, membuka file, menutup file, mencetak file, membaca isi file, mendeteksi baris gitu, menulis satu karakter pada file gitu. Jadi kalau operasi pada file itu ada R, W, A. R itu kan buat baca, read, W itu untuk nulis, write gitu. Terus ini membuka file untuk penambahan data itu A atau append yang menambahkan gitu lah. Dan seterusnya. Kalian bisa baca ya teman-teman. Oke, materinya cukup sampai sini aja. Nah, terus kita langsung masuk ke programnya. Di sini saya punya program sederhana sih. Ini program pointer sama program untuk menulis data gitu. Nah, di sini kayak seperti biasa kita masukin dulu library-nya. Kita pakai using namespace dulu ini untuk apa? Input outputnya. Terus habis itu ini void pointer. Ini nama fungsinya. Nah, di sini kan saya buat nih int nilai 3. Jadi ini saya buat array. Variabel dengan array panjangnya 3 gitu. Lalu di sini tulisan ada variabel apa nih? Variabel pointer, petunjuk namanya. Saya buat kayak gini. Terus di sini kita masukin aja tuh panjangnya dari 0 sampai kan ke 3 ya. Jadi 0 1 2. Jadi 3 kan panjangnya. Jadi ini saya masukin 125, 345, 750 gitu. Lalu di sini kita buat variabel petunjuk. Ingat petunjuk sama pointer petunjuk itu beda ya, teman-teman. Ingat beda ini. Oke, jadi dia mau ngambil dia itu sama dengan nilai dari ini. Nilai 0 ini. Nah, ini sama dia. Jadi dia kayak memanggil gitu pakai difference tadi yang kita pelajari tadi. Oke, terus dia bakal ngeprint nih. Nilai bla 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 bla, terus kita panggil pointer petunjuk. Kita panggil pointer petunjuk, terus ada di dalam memori petunjuk. Petunjuk ini kan ini ya. Dia akan manggil isi dari ini nih. Mana tuh? Ini ya. Nilai sini. Nah, ini petunjuk.
gitu. Habis itu di sini ada pointer petunjuk satu. Nah, ini dia pointer ditambah satu, jadinya yang kedua ini pointer ini. Pointer itu kan tujuannya untuk apa ya? Uh, apa sih pointer untuk manggil gitu. Kalau misalkan ini kan untuk menentukan alamatnya. Coba kita langsung running aja deh, biar jelas enak apa jelasinnya juga enak gitu. Kita coba satu. Nah, ini kan. Nah, nilai 125. Jadi itu pointer petunjuk ini untuk ngambil data dari yang ini. Dan itu kan berasal dari sini ya. Nah, ini kan petunjuk ini kan. Jadi kalau pointer ini artinya dia mengambil nilai ini 125. Nah, terus kemudian dia petunjuk ini kan dia difference ini. Nah, itu dia mengambil alamat memorinya. Kayak memorinya ada di mana disimpan di sini. Ini tuh kayak bilangan apa ya? Base 64 nggak sih? Saya kurang tahu juga apa beginiannya. Oke, pokoknya ini kayak alamatnya lah intinya, alamat memori. Ya, terus habis itu ya, ke petunjuk 2, ini untuk nambahin panjangnya kan tadi 0, 1, yang ini 2. Udah, gitu. Terus ini kita buat void tulis untuk menulis file. Jadi pertama kita buat dulu ini datanya, apa variabelnya, panjangnya 50. Terus si buat ini i sama dengan 0 untuk perulangannya. Dan ini file ini tuh kayak apa ya? Kayak untuk pointer juga sih, pointer juga intinya. Pointer FP. Nah, ini tuh FP ini untuk membuka data, dibuka datanya dulu, data.txt-nya untuk ditulis. Wah, ini kan kayak tadi yang kata kita perintah itu dia write, menulisnya. Ya udah, kita masukin sini for-nya, dia bakal masukin ini data keberapa, misalkan data keberapa kita masukin apa. Di sini string s ini adalah untuk s ini adalah untuk string nih, string terus dimasukin ke data. Masuk ke dalam data sini. Nah, habis itu baru di print sama dia sebenarnya data nih. Oke. Habis di close dia bakal ngecetak data berhasil ditulis gitu untuk di programnya gitu. Lalu masuk ke programming ini sama kayak biasa yang kita tahu ya, kelas utama. Jadi kita masukin dulu int nilai, di sini kita buat perulangan untuk menu gitu. Kita buat menu 1p3. Terus habis itu nilainya nanti untuk masukin menu kita masukin ke nilai sini variabelnya. Habis itu kita masuk ke percabangan switch, kalian udah pasti familiar lah ya. Jadi kalau ke1 itu nanti bakal manggil pointer atau fungsi ini, pointer. Nah, terus habis itu kalau dia masukin case 2, tulis. Nah, ini. Habis itu kalau case 3 ini kosong. Kenapa? Karena ini akan untuk keluar gitu. Jadi langsung nge-break gitu. Terus kalau misalkan kita kagak masukin sama sekali, masukinnya nggak ada di sini, itu dia bakal cetak pilihan tidak tersedia gitu. Terus ini while-nya itu while tidak sama dengan 3. Jadi kalau dia kagak sama dengan 3, dia akan terus nge-loop terus gitu. Sampai akhirnya nanti kalau misalkan kita pilih 3, dia bakal break, langsung stop gitu. Oke, terus return 0. Dah. Ini contohnya, terus kita masukin coba ya. Nah, kita terus ini kan tadi ada yang pointer udah kita coba ya. 125 memorinya ada di sini, 345 ada di sini gitu ya. Terus kalau kita coba 2, tulis program, saya tulis ya. Kedua Tisna, Reliando, ini npm-nya, ini jurusannya, informatika aja deh, informatika. Dan yang kelima, Gunadarma. Nah, kalau sudah berhasil ditulis, dia kan menuliskan data berhasil ditulis, bla 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 bla. Oke. Karena itu kita tinggal 3 aja. Tetap udah selesai. Terus gimana sih cara kita ngelihatnya? Kita buka dulu file C++-nya. File kalian nyimpan C++-nya. Kalian buka dulu. Nah, terus kalian cari namanya. Tadi kan saya nulisnya data.txt. Di sini kita buka mana ya? Sebentar. Nih. Kita buka data.txt. Nah, dia akan ngecetakin. Gitu. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.